Assalamualaikum, halo dulur-dulur semuanya. Akhirnya saya beranikan diri bikin vlog ya, yang mungkin isinya sharing cerita atau mungkin sharing ilmu yang mungkin baru saya dapatin. Kebetulan ini baru sepedaan sama anak saya, namanya Konita. Konita tidur, jadi salah satu taktik biar dia tidur ya bawa dia jalan-jalan, baik naik sepeda ataupun pakai stroller. Nah, di vlog kali ini saya pengen cerita karena terinspirasi dari podcast, salah satu podcast ya, Ustadz Randy Saputra, tentang memaafkan orang lain gitu. Kalau dari sisi memaafkan orang lain ya, beliau bilang bahwa ketika kita bisa memaafkan orang lain, itu sebenarnya buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Tapi masalahnya bagi saya, memaafkan orang lain itu lebih mudah. Tapi yang paling sulit sebenarnya adalah memaafkan diri sendiri. Ini untuk pribadi saya sendiri. Misalkan saya masih bisa mengingat sebuah kesalahan fatal saya di masa yang lalu. Misalkan saya tidak bisa melupakan gitu kalau saya bikin salah, entah kenapa ya. Mungkin teman-teman bisa ngasih saran. Saya masih ingat terutama kesalahan yang dimana saya saat itu menjadi pemimpin gitu. Kalau buat saya, kesalahan buat saya sendiri sih nggak masalah, karena kemudian saya yang menanggung sendiri akibatnya. Tapi berat ketika kita melakukan kesalahan yang nantinya berimbas pada orang lain gitu. Sebagai contoh, nah ini yang selalu saya ingat-ingat sampai sekarang dan sulit dilupakan gitu. Satu saat itu masih ketika saya SMA, saya menjadi seorang koordinator ya di sebuah kayak semacam ospek loh namanya, Gladi Vidya Teladan di SMA 1 Yogyakarta. Bangun deh, ya anak saya bangun. Saat itu saya menjadi koordinator bidang penelitian kalau nggak salah. Nah, koordinator bidang penelitian ini tugasnya sebenarnya intinya kayak kelompok ilmiah remaja gitu loh, ngasih tugas ke mahasiswa baru tentang bikin tentang bikin sebuah penelitian, tentang membuat logika berpikir ilmiah dan lain-lain gitu. Nah, udah metro. Nah, cara berpikir ilmiah dan kawan-kawan. Jadi dia sebenarnya tugasnya bukan untuk seperti membentuk kedisiplinan atau seperti apapun itu. Nah, kesalahan yang saya buat biasanya kan kalau ada kayak ospek gitu ya, nggak tahu kalau sekarang itu kayak kita bikin ada frekuensi ya, saya bilangnya bukan frekuensi tapi semacam peningkatan tingkat kegalaan gini.
Di awal-awal disenyumi dulu, yang kedua mulai agak diberikan pressure gitu-gitu. Nah, saat itu saya salah dalam kemudian menerjemahkan arahan dari ketua. Sebenarnya ketua juga nggak ada salah-salahnya, saya cuman melakukan asumsi saya sendiri bahwa kalau yang bagian kelompok ilmiah remaja juga ikutan sangar-sangaran gitu. Tapi yang namanya belajar itu memang nggak bisa dimarah-marahin sih gitu. Jadi saya instruksikan waktu itu kalau nggak salah agar lebih tegas gitu kepada adik-adiknya gitu. Tapi it turns out kontraproduktif dengan tujuan pembelajaran kami gitu, dan banyak yang komplain. Aduh, yang mau komplain dan merasa nggak nyaman lah, baik dari anggota saya maupun siswa-siswa baru gitu. Dan itu sampai terngiang-ngiang sampai sekarang, sampai kepikirannya saya tidak berani untuk ngambil karena saya belum bisa memaafkan diri saya sendiri dengan berbagai macam kesalahan. Saya belum bisa memaafkan diri sendiri. Waktu kuliah itu malas sekali untuk mengambil posisi-posisi di mana saya harus mempunyai tanggung jawab lebih. Jadi saya harus menjadi koordinator atau membawahi orang-orang, itu malas gitu, karena kepikiran resikonya akan berpengaruh pada hajat hidup orang banyak gitu. Mungkin nggak bakal jadi pejabat kali ya. Bakatnya cuman jadi jadi karyawan gitu. Tapi di sisi yang lain, satu cerita ya, itu salah satu cerita. Tapi di sisi yang lain, saya termasuk orang yang suka untuk menginisiasi kegiatan gitu, macam-macam, pengennya macam-macam sih, kayak pengen ini, pengen itu, pengen bikin ini, pengen begitu. Cuman di sisi yang lain bukan malas ya, bahasanya lebih ada ketakutan kalau melakukan sesuatu itu, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak, itu salah gitu. Makanya saat ini mungkin ya, di usia saya yang sudah 2 kali sweet 17, saya merenung banyak di akhir ini, di 2 kali sweet 17, bahwa saya harus berdamai dengan kesalahan, bukan berdamai ya, kemudian mencoba untuk move on gitu. Karena ternyata kalau saya nggak move on, ternyata juga berdampak pada orang lain, terutama untuk diri saya sendiri, terutama untuk keluarga ya. Apalagi saya sudah punya 2 anak, istri dan 2 orang anak. Ada banyak kesempatan anak-anak atau istri saya yang kemudian akan hilang jika kemudian saya modelnya nggak mau ambil resiko gitu. Dan saya masih ingat, jangan sampai kita tua itu menjadi orang-orang yang menyesali, kenapa sih dulu kita tidak melakukan ini, tidak melakukan itu gitu. Padahal kesempatan kita banyak gitu. Makanya kalau ada kesempatan, saya sekarang cenderung untuk maju gitu, ntar jalani dulu gitu, start dari yang kecil gitu, jangan langsung gede-gede gitu.
start dari yang baru, kayak bikin apa namanya, kalau orang bilang bikin sandbox, kemudian kita mainan dulu di situ, atau yang penting prototype dulu gitu. Ada beberapa inisiasi di tahun ini, tahun 2020, surprise ya, ternyata banyak kesempatan yang muncul di tahun 2020 ini, dan akan sayang jika kemudian saya tidak memaafkan diri saya sendiri, kemudian takut mengambil resiko gitu ya, karena high risk high return gitu. Saya orang ekonomi kok nggak melihat ini. Nah, oleh karena itulah ini tinggal 2021, tinggal 2 bulan lagi ya, cepet banget. Dan hampir setahun kita mengalami pandemi ini ya, semenjak dimulainya di Wuhan. Alhamdulillah kita semua ya sejauh ini selamat. Saya keluarga juga sehat, meskipun ada banyak, misalkan kemarin guru dari anak saya di sekolah kena COVID-19, kemudian daycare si Konita juga ada yang kena gitu, tapi alhamdulillah kondisinya membaik, anak-anak tetap bisa sekolah gitu. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menatap 2021 dengan lebih optimis. Saya berharap 2021 saya juga sudah lulus, amin. Dan harapannya peluang-peluang baru itu akan muncul. Jangan kemudian asal kita mengambil resiko ya, ada banyak, ternyata saya juga mulai terbuka dengan banyak kesempatan. Nah, konkretnya belum saya ceritakan, karena kalau udah berhasil aja. Jadi gitu dulur, salah satunya juga bikin vlog ini, saya pikir resiko lah, bikin sekali satu atau dua kali, satu dulu, kemudian kita coba, semoga jadi rutin. Di samping untuk melepas stress reliever mungkin, jadi untuk melepaskan stres, kemudian juga untuk kemudian saya belajar ngomong lagi, karena udah lama banget tidak ngomong di depan publik, dan juga jadi dokumentasi. Nah ini saya pengen liatin anak saya yang saya masih tidur. Mungkin itu saja ya teman-teman, kita sambung lagi kapan-kapan. Senang bisa melepas cerita tadi, kemudian semoga ini jadi rutin ya. Doakan ya Konita ya, dia udah bangun. Oke, bye bye, assalamualaikum.